pendahuluan ini ya Kak ya? Iya Kak. Asesmen formatif, otentik, sumatif, as learning, for learning. Oke, selamat malam baca juga Iya Kak, makanya ini banyak juga ini, makanya nanti agak Iya ya. sama-sama belajar lah kita Kak. Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Kita berjumpa lagi di Zoom virtual kali ini 2.6 ya, karena kemarin sudah luring kita. Saya harap keadaan kakak-kakak semua baik-baik saja dan kedepannya agar semua kita dapat merubah paradigma PJOK di sekolah kita masing-masing. Jadi sebelum itu izin Kak Marisina untuk mewakili doa pada kita pada malam hari ini Kak. Sebelum kita melakukan pembelajaran daring ini, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan kita masing-masing. Dengan kepercayaan masing-masing kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih untuk Kak Marisina. Ya, jadi untuk kakak-kakak yang sudah masuk ke Zoom virtual kali ini, terima kasih karena kakak tepat waktu masuk ke dalam Zoom ini. Jadi saya akan membagikan slide-nya kakak-kakak. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Pada pertemuan virtual kita kali ini, kita akan masuk ke modul 2.6 yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti biasa kakak-kakak, kesepakatan bersama kita yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang ketujuh gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak semua, pada sesi kita kali ini kita akan ada 3 item atau 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Serta yang ketiga, kakak-kakak, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, kita lanjut kakak-kakak. Nah, agenda kita kali ini kakak-kakak, ya kan, refleksi atau review hasil belajar mandiri atau presentasi kelompok, diskusi kelompok, refleksi, dan pesan kunci. Nah, refleksi review hasil belajar mandiri. Jadi, izin kakak-kakak semua, siapa yang udah ada memahami atau udah ada yang tahu tentang asesmen otentik ini, Kak? Tolong Kak yang sudah memahami atau pernah mendengar atau sudah mengajarkan asesmen otentik ini, Kak. Kak Sahlan gimana? Udah membuat asesmen otentik, Kak? Atau rubrik penilaian di sekolah Kakak? Itu yang gambar itu ya, yang melaksanakan itu. Jadi kan gini, kalau dia ke rubriknya kan, contoh ya kan, skor 1 siswa dapat melakukan contoh kita buat kan, passing atau lompat jauh, ya kan, lompat jauh. Jadi ke poin 1 siswa hanya dapat melakukan lompatan, ya. Poin 2 siswa dapat melakukan lompatan dan melayang di udara. Poin ketiga siswa dapat melakukan gerakan dari tolakan di udara hingga pendaratan, seperti itu Kak. Itulah contoh-contoh rubrik penilaiannya, asesmennya. Udah pernah Kakak buat? Oh, berarti tahapan-tahapan penilaian itu ya Kak ya?
Ya, bisa seperti itu juga, Kak. Pernah dibuat, tapi Ah, kebanyakan nggak dibuat. iya, memang jadi di materi ini memang kalau nanti ada kita masuk ke dalam room, memang keseringan kita memang tidak membuat ini memang. Jadi nanti setelah Kakak mereview nanti tentang gambar nanti yang di dalam, saya akan menjelaskan sedikit tahapan-tahapan sehingga kita sampai ke rubrik penilaian. Sedangkan rubrik penilaian itu, Kak, dia kriteria paling terakhir. Jadi harus kita buatkan itu tujuan pembelajarannya itu harus ada dulu itu. Kalau tidak ada tujuan pembelajaran, kita tidak bisa membuat rubriknya. Contoh tujuan pembelajarannya, siswa dapat melakukan lompatan, misalnya siswa dapat melakukan gerakan lompat jauh, misalnya tolakan saat di udara, saat mendarat. Seperti itulah, Kak. Kita harus jelaskan tujuannya dulu. Sehingga bisa kita turunkan ke KKTP-nya, kriteria ketuntahan pada pelajaran, dan kita masukkan dia ke indikatornya. Sekali ini saya jelaskan lagi. Setelah indikator, dia baru masuk nanti ke namanya rubrik penilaian, Kak. Di situ yang udah masuk rubrik penilaiannya, siswa yang siswa yang berkembang, belum berkembang dan mahir. Nanti disitulah dia, Kak. Makanya nanti setelah ini saya akan menjelaskan lagi, Kak. Bentar ya, Kak. Jadi sebelum itu Kak, karena memang kita tadi beberapa belum membaca modulnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen otentik, ya. Asesmen otentik itu adalah proses evaluasi yang mengukur kinerja siswa dalam konteks dunia nyata, ya. Asesmen otentik ini berbeda dengan asesmen tradisional yang bertujuan untuk mengevaluasi siswa dan membandingkan standar atau kemampuan siswa lainnya. Jenis-jenis penilaian otentik itu ada 3, Kakak. Penilaian sikap bisa observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan itu penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio, ya. Nah, setelah itu Kakak, ya, kita masuk ke studi gambar, ya. Nah, Kakak perhatikan di sini ada 2 jenis gambar, Kak, ya. Tolong diperhatikan ya, Kak. Tes keterampilan gerak, dribbling zigzag, atau asesmen sepak bola melalui sepak bola. Jadi coba Kakak perhatikan dulu dua-dua, ya. Di mana nanti Kakak rasa asesmen otentik itu? Di gambar A atau di gambar B? Nah, pertanyaannya, ya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ya, gambar manakah? Ya, sebentar ya Kakak. Nah, izin Kakak, gambar mana yang Kakak rasa, Kak? Izin, angkat tangan ataupun open mic. Jejak Kak, jejak. Ya, Kak Riki bilang zigzag. Ya, tolong berikan alasannya Kak Riki. Itu jawabannya udah bagus, sudah mantap. Tolong berikan kenapa Kakak bilang itu. Jawabannya udah tepat, Kak. Udah tepat. Nah, jadi kenapa Kakak bilang seperti itu, Kak? Izin, Kak. Alasannya, Kak. Alasannya, aduh, belum mengikuti sebenarnya saya sih. Alasannya mungkin karena memang di aktivitas jejak ini ada dia beberapa halangan atau rintangan. Sedangkan yang di asesmen yang kedua itu hanya sekedar memberikan passing bola aja gitu. Tidak ada pergerakan dalam arti pergerakan dia antar sesama pemain gitulah. Oke. Terima kasih untuk Kak Rizky. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Rizky. Tepuk tangan. Itu memang Kak Rizky ini sekali bicara memang langsung kena ke apanya ya, ke tulang hatinya, ulu hatinya ya. Oke. Oke, lanjut Kak. Ada yang ingin memberikan jawaban dan juga beserta alasannya, Kak? Oke. Saya rasa saya akan menjelaskan sedikit. Memang jawaban Kak Riki tadi, gambar pertama itu tadi sudah benar.
Karena di situ Kak, kita sudah melihat bagaimana dia prosesnya Kak. Ya. Kriterianya tadi kan udah kita bilang tadi kan ada tujuan pembelajarannya. Berarti siswa dapat melakukan dribbling dalam permainan sepak bola. Jadi kita melihat kita bisa ada situ namanya kontennya, prosesnya. Prosesnya itu di mana siswa melakukan melewati kun yang dilewati, dribbling. Jadi memang asesmen otentik itu adalah penilaian yang kita buat dari awal Kak. Ya, penilaian yang kita buat dari awal sehingga setelah nanti kita tahu kriterianya ataupun tujuan pembelajarannya, jadi memang jawaban dari Kak Riki benar. Sedangkan gambar yang kedua Kak, ya, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, dia langsung ke bentuk permainannya Kak, ya, bentuk permainannya. Jadi kita tidak tahu kriterianya yang mana kita nilai, ya, apakah dribblingnya, ya. Sedangkan kita ketahui bahwa teknik dasar sepak bola itu ada seperti Kak Riki bilang kemarin, ada namanya dribbling, ya, ada namanya shooting, ada namanya heading, ya, ada namanya lagi passing, seperti itu Kak. Jadi kita harus membuat kriterianya yang mana dulu, seperti itu Kak. Jadi memang kakak-kakak semua, ya, dalam membuat rubrik penilaian, ya, dalam membuat rubrik penilaian, kita harus memperhatikan langkah-langkah untuk membuat asesmen otentik ini, kakak-kakak. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajarannya. Itu yang paling penting, Kak. Yang pertama, kita harus membuat tujuan pembelajaran. Ya. Yang kedua, kita harus menetapkan kriteria tujuan pembelajarannya atau KKTP-nya. Yang mana kita nilai? Atau apakah keseluruhan? Ya. Yang ketiga itu elemennya, ya. Contoh elemennya. Saya ulangi Kakak. Yang pertama itu kita ambil elemennya. Elemennya bisa contoh yang misalnya terampil bergerak, itu elemennya. Baru yang kedua baru masuk tujuannya apa, baru KTTP-nya apa. Misalnya KTTP-nya tentang kriterianya tentang lompat jauh misalnya kan. Dia bisa terbagi atas dua metode pembelajarannya. Keseluruhan atau pembagian, intratest atau intertest, itu dia Kak. Kalau keseluruhan dia intratest, kalau pembagian dia intertest, seperti itu Kak. Nah setelah itu kita baru bisa masuk ke IKTP, ya. Apa yang diinginkan di awalan? Contoh tadi saya bilang tentang lompat jauh Kak. Jadi kita tahu lompat jauh itu ada awalan, tumpuan, posisi di udara dan posisi di udara di mendarat. Jadi di IKTP ini kita harus membuat apa yang kita inginkan, ya. Pertama, siswa mampu melakukan lompatan awal dengan baik dan benar. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tadi Kakak bilang lompat jauh itu ada 4-nya, yang awalan, tumpuan, posisi udara dan posisi mendarat. Berarti yang kedua, siswa mampu melakukan tumpuan pada saat melakukan lompatan. Ya. Yang ketiga, siswa mampu melakukan gerakan posisi di udara. Ya. Baru yang terakhir, siswa mampu melakukan pendaratan dengan baik dan benar. Itu dah IKKTP. Setelah itu, baru kita masuk ke rubrik penilaiannya, Kak. Ya. Rubrik penilaiannya contoh, ya. Kita rubrik penilaiannya kita buat misalnya dalam hal kedisiplinan dan sikapnya bisa, dalam hal permainannya bisa, ya. Dalam hal teknik dasarnya kita harus contoh saya buat dalam teknik dasar dalam sepak bola, ya. Skor 1 tidak dapat melakukan teknik dasar dribbling, itu dia rubriknya Kak. Skor 1 tidak dapat melakukan teknik dasar dribbling, passing, shooting dengan baik. Kalau poin 2 dia dapat melakukan teknik dasar tetapi masih banyak kesalahan, ya. Yang pertama tadi sama sekali nggak bisa. Yang kedua, dapat melakukan teknik dasar tapi masih banyak kesalahan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, dapat melakukan teknik dasar dengan baik meskipun ada beberapa kesalahan kecil. Itu rubrik yang ketiga. Skor 4, mampu melakukan teknik dasar dengan sangat baik dan konsisten. Itu yang mahir. Yang pertama tadi belum berkembang. Yang kedua dan tiga Yang kedua dan ketiga masih berkembang.
ya. Yang pertama belum berkembang, yang kedua masih berkembang, dan ketiga, dan keempat itu mahir. Mampu melakukan teknik dasar dengan sangat baik dan konsisten. Baru kakak nilai lagi dia kalau dalam sepak bola, ya, dalam sepak kakak nilai lagi dia tadi pertama kakak nilai tentang keterampilan teknik dasarnya. Baru kakak nilai lagi kerjasama timnya, ya. Itu kakak buat lagi skornya 1 sampai 4. Apakah dia berkontribusi untuk tim? Kakak buat. Kalau dia tidak berkontribusi berarti poinnya 1. Kalau 2 poinnya kadang-kadang berkontribusi tetapi tidak konsisten. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkontribusi dengan baik dalam kerja sama tim. Itu sudah berkembang, ya, sudah berkembang. Yang keempat, selalu berkontribusi dan memotivasi anggota lainnya. Itu skornya mahir. Berarti dia sudah sangat berkontribusi dalam permainan sepak bola. Jadi kakak buat itu skornya 4. Seperti itu, kerja sama timnya, ya. Tidak egois, seperti itu. Dan yang ketiga kakak buat itu tentang kedisiplinan dan sikapnya. Ya. Skor 1-nya sering melanggar aturan dan tidak menunjukkan sikap sportivitas. Itu skornya 1 kakak buat. Skor-skornya itu nanti tergantung kakak sendiri rubriknya kayak mana. Tergantung kakak sendiri. Sehingga kalau kakak buat misalnya skor 1 misalnya tidak bisa apa-apa, itu terserah kakak. Kakak nanti buat kriterianya. Kriteria kakak yang buat nanti kriterianya apa, ya, kriteria tujuan pembelajarannya. Tadi kan dari awalnya saya bilang tadi buat dulu elemennya. Setelah itu tujuan pembelajarannya. Baru KTTP-nya di mana kriteria kakak. Kalau misalnya dalam hal sikap, kakak buat dalam sikapnya, rubriknya. Kalau dalam hal teknik dasarnya, kakak buat teknik dasarnya. Itu di perbagian. Tapi bisa aja di yang saya ceritakan ini tadi kakak-kakak di keseluruhan ada sikap, ada kerjasama tim, ada teknik dasar, ada strategi permainan, itu sudah masuk ke keseluruhan atau intratest. Kalau perbagian dia kakak masuk ke intertest perbagian. Nah, saya lanjut yang tadi kak. Kalau ketiga, kedisiplinan dan sikap, ya. Skor 1, sering melanggar aturan dan tidak menunjukkan sikap sportif. Yang kedua, kadang-kadang melanggar aturan atau sikap kurang sportif. Itu yang kedua. Yang ketiga, menunjukkan kedisiplinan yang baik dan sikap positif. Itu yang skor 3. Kalau skor 4-nya, selalu disiplin dan menunjukkan sikap yang positif. Itu yang keempat. Nah, dalam strategi permainan ada lagi kriterianya. Yang pertama, tidak memahami strategi permainan, skornya 1. Yang kedua, memahami beberapa strategi tetapi sulit menerapkannya, itu skornya 2. Dia tahu dia apa yang dikatakan pelatihnya, ya, tetapi dia tidak bisa melakukannya di lapangan, itu skornya 2. Yang ketiga, memahami dan menerapkan strategi permainan dengan baik. Dia sudah memahami apa yang dilakukan pelatihnya. Contoh, nanti kamu setelah 1-2 dengan si Anu, kamu crossing ke atas. Dia mengerti apa yang dikatakan pelatihnya dan melakukannya dengan baik. Itu sudah berkembang dia. Dan itu skornya 3. Dan yang keempat, ya, memahami dan menerapkan strategi permainan dengan sangat baik serta membantu tim lain dalam strategi. Ya. Yang mahir ini tadi, apa yang dikatakan pelatihnya, dia sudah mengerti, ya, dia sudah mengerti, dan dia dapat melakukannya di lapangan serta dapat membantu teman-temannya sehingga apa yang dikatakan pelatih atau pelatihnya dapat diterapkan ke permainan, ya. Di sikap tadi, di sikap. Tadi saya bilang tentang kriteria sikap dan sikap. Itu kalau misalnya dia pun bisa ataupun dia mahir dalam melakukan dribbling sepak bola ataupun passing dalam sepak bola, tetapi jika dalam suatu permainan dia egois, ya, egois atau mau main sendiri, berarti nilai sikapnya itu 1 atau 2, ya. Nilai sikap atau 1 atau 2. Jadi kita harus tunjukkan, ya, nilainya di mana. Kalau dia bagus, ya, tapi kerjasama timnya tidak ada, main egois, sama aja. Berarti di kriteria rubrik penilaiannya tentang sikap, dia itu 0. Seperti itu, kakak. Jadi memang harus kita lihat lagi semua, kakak-kakak. Oke? Nah, oke, sekarang kita lanjut.
Nah, tadi udah ini adalah tadi udah. Nah, di sini tes keterampilan dribling Zidane tadi sudah dijelaskan Kak Riki, kita lanjut. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut ya? Bagaimana prosesnya ya? Di mana tadi kita ketahui bahwa proses pengumpulan informasi dan penerapan keterampilan dan pengetahuan dan pemahaman bermakna ya. Di mana ada kontennya, prosesnya, seperti itu Kakak. Nah, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Nah, langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tadi sebelum saya masuk ke slide ini sudah saya jelaskan ke Kakak. Yang pertama, Kakak harus membuat identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencangkup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Bentar. Yang kedua, ya, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, ya, KKTP. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah, yang ketiga, ya, pilih aktivitas atau tugas otentiknya apa. Ya, pilih aktivitasnya. Contoh saya bilang tadi misalnya passing dalam permainan bola voli, berarti Kakak menilainya di passing, atau teknik dasar di permainan sepak bola. Jadi Kakak menilai asesmen otentiknya itu atau di aktivitasnya itu tentang ya dribbling, shooting, passing, heading, seperti itu Kakak. Nah, di sini Kakak setelah memilih tugasnya, tapi mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat Kakak, itu ada namanya rancangan rubrik penilaian. Di sini baru masuk dia rubrik penilaiannya. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencangkup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jadi Kakak harus membuat apa yang Kakak ingin harapkan dari rubrik Kakak itu, ya. Nah, yang kelima, ya, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencangkup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, berikan kesempatan untuk kreativitas dalam keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas ini mencangkup ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, ya, yang terakhir, yang ketujuh itu ada 3 lagi Kak. Benar Kak? Yang ketujuh, lakukan uji coba sebelum melaksanakan resmi. Uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik pencapaian mencangkup semua aspek yang diinginkan. Yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dan rekan sejawat atau peserta didik. Yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Nah, yang ke-10, refleksinya proses asesmen dan evaluasi, mempertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan.
untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, di sini kakak-kakak semua, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ya, ya, pada atlet ada yang umum dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik yang dan rubrik yang akan dibuat? Nah, di sini ya kita diminta untuk melihat, ya. Nah, salah satu contoh alternatif asesmen pada permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi isi, ya. Coba kakak-kakak semua, ya, buka LMS kita, ya. Buka di 2.6b, ya. 2.6b. Sudah, Kak. Nah, jadi ya, biar sama-sama kita buka, ya. Yang masih kotak 1 ya, Kak? Iya, Kak. Bentar ya. 2.6b. Nah, itu ada desain-desainnya, coba Kak perhatikan. Nah, desain asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Bapak Ibu telah memperoleh, itu ada asesmennya semua, Kak. Langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada semua, Kak. Jadi memang tadi saya jelaskan ada 10, ini dia 10-nya. Ada juga levelnya, awal berkembang level 1, berkembang level 2, layak level 3, cakap level 4, mahir level 5. Ada rubrik-rubriknya semua, Kakak. Ya. Di sini ada, coba nanti ada semua refleksinya semua seperti itu, Kak. Oke. Nah, sekarang ya, Kakak disuruh untuk membuat rubrik asesmen diri dengan portofolio, ya. Portofolio. Nah, nanti saya nggak usah portofolio, nanti saya suruh buat berkelompok. Ini yang tolong difotokan Kak semua. Tugas membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ya. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan KKTP-nya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat rubrik. Jadi nanti kakak untuk membuat, kakak pikirkan dia apa tujuan pembelajarannya, materinya apa, ya. Setelah itu jenjang pendidikan dibebaskan. Nanti kelompok 1, ya, membuat kelompok 1 membuat rubrik penilaian diri atau siswa. Yang kedua membuat rubrik penilaian oleh teman atau peer assessment. Yang ketiga itu membuat rubrik observasi guru. Ini nanti kelompok 1 membuat rubrik penilaian diri atau siswa, ya. Kelompok 2 membuat rubrik penilaian oleh teman, ya. Dan C membuat rubrik observasi guru itu oleh kedua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Waktu pengerjaan nanti saya buat, media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, tapi lebih baik nanti PPT atau Word biar bisa kita presentasikan. Sudah dipoto, Kak? Sudah, Kak. Oke. Jadi izin ya kakak semua, saya harap
di kelompok nanti kakak-kakak semua agar bekerja sama dan saya harap nanti untuk open kamera ya, agar semua bisa bekerja sama Kak ya. Izin untuk kakak-kakak semua untuk nanti di kelompok masing-masing mengerjakan ya tugas-tugasnya. Ya, silakan kakak-kakak untuk masuk ke dalam kelompok masing-masing.
Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Wakil Kepala
Terima kasih kakak-kakak semua. Kita sekarang sudah kembali ke bedroom atau ruang utama. Tanpa menunggu berlama-lama, saya mengizinkan untuk kelompok 1 Kak Sahlan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Jadi kelompok 1 izin Kak Sahlan untuk mempresentasikannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan, karena singkat, kami nggak dapat, ya umumnya aja olahraga, nggak dapat olahraga apanya aja, pembelajarannya aja. Oh ya nggak apa-apa Kak. Oke. Nggak ada satu kata-kata kalau yang kayak gini. Bu nggak bawa buku, bu nggak bawa pensil, ibu nggak dengar, ibu nggak mau itu. Oke, baik. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Kak Bremna, Kak Julmanto, Kak Riwandi, dan Kak Roy. Rubrik penilaian siswa, sepertinya aspek penilaian. Ya, aspek penilaian. Terus deskripsi. Keterlibatan aktif. Siswa aktif berpartisipasi dalam setiap aktivitas PJOK. Kepatuhan terhadap aturan. Siswa mematuhi semua aturan yang berlaku selama pembelajaran PJOK. Kerja sama tim. Siswa menunjukkan kemampuan bekerja sama dengan teman-teman dan aktivitas kelompok. Keterampilan gerak dasar. Siswa dapat melakukan keterampilan gerak dasar sesuai dengan instruksi. Refleksi diri. Siswa mampu merefleksikan kekuatan dan kelemahan dirinya dalam pembelajaran PJOK. Upaya peningkatan diri. Siswa menunjukkan usaha untuk meningkatkan keterampilan dan performa dalam pelajaran PJOK. Penunjuk pengisian. Wawancara setia penilaian dengan sesama, memberi penilaian pada diri sendiri dan jujur akurasi skala 1 hingga 5. 3. Tuliskan komentar singkat untuk aspek yang diperlukan untuk menjelaskan penilaian yang diberikan. Contoh pengisian. Keterlibatan aktif. 4 atau baik, saya selalu berpartisipasi dalam setiap permainan dan latihan. Terus kepatuhan terhadap aturan. 5, sangat baik. Saya selalu mematuhi instruksi guru dan aturan yang ada. Terus selanjutnya kerjasama dan tim. Nilainya 3, cukup. Saya bekerja sama dengan baik, tetapi dengan berkomunikasi dengan teman. Keterampilan gerak dasar, baik. Saya dapat melakukan gerakan dasar dengan baik. Selanjutnya lah ya. Terus ini rubrik observasi guru dalam pembelajaran PJOK. Aspek penilaian, rencana pembelajaran, indikatornya kesiapan, indikatornya guru menyiapkan materi, alat, dan lingkungan belajar sebelum pembelajaran dimulai. Aspek penilaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, indikator keterlibatan aktif, guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Indikator pengelolaan kelas, guru mampu mengelola kelas dengan baik, termasuk disiplin dan tata tertib ya selama pembelajaran.
Indikator pembelajaran umpan balik. Deskripsinya guru memberikan umpan balik dan konsultif kepada siswa secara individu dan menggunakan metode dan media. Variasi metode, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menggunakan materi yang dibutuhkan siswa. Penggunaan media, guru menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Nilai pembelajaran, keberagaman penilaian, guru menggunakan berbagai jenis penilaian untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa. Refleksi dan evaluasi, refleksi diri, guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terhadap yang telah berlangsung dan merencanakan perbaikan. Contoh persiapan tadi juga sama, baik guru selalu menyiapkan materi dan baik sebelum memberi pelajaran yang mulai sampai seterusnya. Mungkin itu dari kami kelompok 1. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sahlan atas presentasinya. Jadi sekarang saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi izin kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas Kak. Kak Priti ya Kak. Indonesia negaranya ini dia kena jam. Masih beres. Kayak mana caranya? Harus tutup dulu. Yang kita buka ini, tiba-tiba aku lupa lalap. Karena ada itu gambar apa? Gambar tangan pentingnya. Gambar tangan Oke. loh. Gambar tangan sampingnya. Oke, present now. Nggak ada di sini yang mau klik. Yang dibuka itu loh, kan ada yang Oh. jangan dihilangkan. Nah, Oke, siap. Oh, tunggu. Kelompok 2, bagikan. Ini udah mahir, balik lagi ke belum mahir ini. Berkembang. Oke. Aku buka di sini kan. Ini, nah nampak ini goyang-goyang dia. Udah. Oke, siap. Baik. Udah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai rubrik penilaian terhadap teman. Nah, kami dari kelompok 2 itu saya sendiri, lalu ada Kak Darson, Kak Marisina, Kak Riki, Kak Yoni, dan Kak Irwan. Baik. Di sini kami buat itu sangat simpel sekali kakak-kakak. Jadi yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengetahui apa pengertian dari teknik dasar dribbling, passing, shooting, dan mengontrol bola. Lalu selanjutnya diharapkan siswa dapat melakukan teknik dasar permainan sepak bola dribbling, passing, shooting, dan mengontrol bola. Lalu untuk KKTP-nya ataupun kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, menggiring, menembak bola, mengumpan bola, dan mengontrol bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Lalu selanjutnya menunjukkan sikap tubuh yang baik dan benar saat melakukan latihan teknik dasar. Lalu selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan apa pengertian dari teknik dasar dribbling, shooting, passing, dan mengontrol bola. Nah, lalu ada rubrik penilaian. Di sini kriterianya kami buat 4 dengan skor 4, 3, 2, dan 1, yaitu yang kriteria yang pertama, ketepatan dalam menendang bola, posisi tubuh pada saat melakukan tendangan, posisi kaki yang dilakukan pada saat melakukan tendangan, dan kekuatan tendangan apakah sudah sesuai. Nah, jadi di sini peserta didik akan membuatkan skornya terhadap temannya sendiri pada saat dia melihat temannya tadi melakukan gerakan tersebut. Lalu ada observasi guru. Nah, observasi guru ini terdiri dari 3 kategori kami buat, yaitu awal, berkembang, dan mahir. Lalu kami juga membuat elemen keterampilan bergeraknya sesuai dengan materi yang kami ajarkan. Yang tadinya ada menendang, passing, menahan bola. Ada 3 kami buatkan. Jadi di sini awal berkembang ini sudah kami tentukan rubrik observasi terhadap siswa di tadi. Awal berkembang ini peserta didik pada saat proses baru belajar menendang, berkembang peserta didik menguasai menendang, mahir peserta didik sudah mampu menguasai keterampilan menendang, dan seterusnya ke bawah sesuai dengan materi yang kami ingin ajarkan. Nah, jadi hanya itulah yang dapat kami sampaikan.
kepada kakak-kakak apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Seperti inilah yang saya inginkan. Jadi memang izin kakak-kakak semua, kelompok Kak Salam sudah bagus, cuman memang menurut prosedur yang tadi saya kirim memang harus pertama itu ada tujuannya, ya tujuan pembelajarannya, baru kita masuk ke IKKTP-nya tadi. Jadi seperti itulah kakak-kakak. Jadi memang sebelum kita pembelajaran kita melakukan asesmen otentiknya dan rubriknya inilah. Jadi nanti memang pada saat kita sudah melakukan pembelajaran ataupun awalnya kita harus melakukan asesmen otentiknya seperti ini memang kakak. Jadi memang saya berikan terima kasih untuk kelompok 2. Jadi saya harap kakak-kakak semua ya bisa lebih berkembang ke depannya, dan saya akan memberikan sedikit paparan slide-nya lagi kak. Ya, pesan kuncinya asesmen membantu pembelajaran anak melibatkan murid dalam asesmen. Jadi memang penilaian seperti yang saya bilang kemarin ya, penilaian itu tidak mesti oleh guru ya, bisa aja oleh diri sendiri atau per asesmen ya, nilai sesama teman. Jadi penilaian itu karena sudah kita buat kriterianya. Jadi peserta didik tinggal, kalau yang menilai teman tinggal membuat skornya. Apakah gerakan yang sudah dilakukannya sudah benar, di poinnya sekian, di checklistnya. Kalau menilai diri sendiri, kita membuatkan pertanyaan-pertanyaan. Contoh tadi dalam hal sepak bola kakak-kakak, ya bagaimana perkenaan kaki pada bagian dalam. Nah, seperti kita buat semua pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kalau memang mereka sudah dapat menjawab, berarti dalam hal mereka menilai diri sendirinya mereka sudah bisa. Kalau dalam hal menilai sesama teman atau peer assessment secara bergantian, seperti itu tadi harus kita buat rubrik penilaiannya, kriterianya. Begitu juga dengan tadi observasi guru, kita harus membuat rubrik penilaiannya terhadap semua peserta didik ya, semua peserta didik menurut asesmen awalnya. Seperti itu kakak. Nah, pada akhir sesi kita kali ini, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak tentang asesmen ini. Jadi izin Kak Marisina untuk memberikan refleksi kita pada hari ini, Kak. Terima kasih Kak. Refleksi yang saya dapatkan dalam pembelajaran asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK ini sangat-sangat membantu ataupun sangat-sangat menjadi pedoman bagi kita untuk membuat modul pembelajaran kita di setiap mata pelajaran, di mana asesmen otentik ini banyak sekali manfaatnya bagi kita, apalagi di dalam pembuatan skor-skornya, seperti ada asesmen for learning-nya, metakognistiknya, observasi, rubrik, umpan baliknya semua. Ini yang saya dapatkan dalam pembelajaran kita ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi izin kakak-kakak semua ya, terima kasih pada kesempatannya pada malam hari ini, pada Zoom kita kali ini. Memang Zoom kita masih ada 7 kali lagi ya. Setelah ini kita akan masuk ke aksi nyata ya. Setelah nanti masuk aksi nyata, kita masuk ke KKBS. Setelah itu baru nanti lanjut RTL ya. Nanti saya jelaskan terus. Jadi izin hari Kamis Kak, jangan lupa itu yang paling penting Kak. Itu ada namanya, kemarin kita sudah lakukan tes awal, nanti dilakukan tes akhir. Itu batas waktunya dari jam 7 pagi ya. Dari jam 00 sampai jam 12 itu 1 hari Kak. Jika kakak tidak melakukan nanti tes akhir, ya saya tidak bisa membantu apa-apa karena memang itu skornya tinggi Kak. 50% kemarin. Kan izin kemarin Kak Salan dibilang kan di situ kan waktu kita pembukaan memang di tes akhir yang dibilang kan tinggi Kak. Makanya ya, kalau memang kita nggak ujian kayak mana pun dibuat, karena memang kami udah rembuk kemarin, sebelum nanti pengumuman bulan 11, kami ada, kalau nggak di Dinas Pendidikan itu lanjut ke BPKP, situ nanti ada rapat pleno tentang kelulusan seluruhnya Kak. Jadi memang ini saya harap ya hari Kamis kita saling mengingatkan agar nanti Kamis ini ya? Iya, Kamis ini tanggal 24 Kak. Ya, tanggal 24
baru nanti kita masuk ke Zoom-nya tanggal 25 hari Jumat tentang aksi nyata kita. Ya, nanti saya jelaskan pada saat itu. Jadi tugas-tugasnya tadi saya izin beberapa tadi Kak Preti, Kak Marisa sama Kak Sahlan sudah masuk tugas videonya dan juga refleksinya. Saya lihat beberapa ada yang sama, tapi Kak Sahlan sama Kak Marisina tadi berbeda sendiri karena memang buat refleksinya sendiri. Untuk Kak Preti tadi sama Kak Bang Roy sama Kak Ruliana itu hampir mirip, hanya namanya yang sama. Jadi memang ya kalau khusus untuk refleksi sepertinya kakak bisa sendiri dalam melakukannya, tapi tidak apa-apa. Ya ada keinginan kakak untuk mengerjakan pun saya apresiasi dan saya tidak akan pernah mengurangi poin kakak. Jadi memang untuk Kak Ricky kemarin udah tinggal copy, tinggal pandai-pandai kakak tinggal ngirim, tapi sampai sekarang belum. Izin Kak Ricky nanti agar diselesaikan semua. Jadi begitu juga dengan Kak Darson, semua kakak-kakak, saya harap kakak-kakak bisa mengerjakannya. Dan sebenarnya kita besoknya Zoom-nya, tapi memang karena kendala sore hari kita banyak nggak bisa, tapi besok saya malam ada kegiatan, makanya saya buat hari ini, biar nanti nggak rapat kali ke hari Jumat kita Zoom-nya, seperti itu kakak-kakak. Jadi saya harap kakak-kakak dapat bekerja sama, saling membantu seperti itu Kak. Nanti ketua kelas izin Kak Darson untuk hari Kamis nanti kalau bisa saling mengingatkan kita untuk pretest yang tadi, karena itu memang kalau rendah nilai kita memang sangat merugikan ya, karena sangat merugikan. Dan nanti saya minta izin, saya sudah kirim itu ke WA grup kita bahwa ada pengisian kuesioner, itu pengisian tentang penilaian fasilitator. Jadi saya harap nanti kakak-kakak semua menilainya. Jadi setelah itu nanti hari Kamis kita jadi kalau bisa nanti kakak-kakak jangan terlalu cepat mengerjakan, biar nanti kita sama-sama mengerti. Seperti itu nanti kita lanjutkan setelah saya matikan rekaman ini kakak-kakak. Jadi sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, izin untuk ketua kelas Kak Darson untuk menutup doa kita Kak. Baik, terima kasih. Untuk selesainya Zoom kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu Tuhan pada saat malam hari ini, di mana selesainya Zoom kami Tuhan pada malam hari ini kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan berkat Tuhan ada menyertai kami, hingga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Meskipun Tuhan masih banyak kekurangan yang kami lakukan, tapi kami percaya semuanya akan disempurnakan. Kami berdoa juga Tuhan buat fasilitator kami, Engkau berkati, berikan dia kesehatan, kekuatan dalam mengarahkan kami dalam hal kelompok di kelas kami, kelas 4, untuk kami lebih maju dalam melaksanakan tugas kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam hari ini pun kami serahkan kepada kami. Terkhusus kami berdoa buat pelaksanaan ujian kami nanti, ujian akhir pada hari Kamis, berikan kepada kami hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerjakan, dapat menyelesaikan soal dengan baik, dan kami semuanya dalam kelas 4 dapat berhasil dengan baik, dapat lulus dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama anak-Mu yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Jadi izin Kak Preti untuk moto kita Kak Preti. Oke, baik. Open kamera semua, Kak Irwan. Enggak nampak kameranya. Kak Irwan izin Kak Elsa, Kak Irwan. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. Oke, Jadi enggak apa-apa. enggak apa-apa Kak Irwan. Oke, siap. Baik, foto ya. Kamera semua. 1, 2. Oke, sekali lagi tangannya. Oke. 1, 2. Oke. Oke. Kak.